Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Dut Putra dengan 3 digit yang terakhir 003 dari kelas Kewarganegaraan N6N. Di sini saya akan membahas tentang hasil analisis saya mengenai wacana amandemen kelima UUD 1945. Nah, pada tahun 2021 atau pasca COVID-19, MPR itu mewacanakan adanya amandemen kelima dari UUD 1945 yang intinya berisi untuk menghidupkan GBHN atau yang dikenal sekarang sebagai PPHN atau Poin-Poin Haluan Negara. Nah, di sini MPR bertujuan agar terjadinya kesinambungan atau keberlanjutan program untuk pembangunan Indonesia walaupun terjadi pergantian presiden. Tetapi hal ini tentunya akan menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat itu sendiri. Dan saya di sini melihat adanya potensi masalah dibandingkan solusi yang ada. Sehingga saya akan menjadi tim kontra pada wacana ini dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah urgensinya yang kurang kuat. Banyak para pendukung PPHN mengatakan bahwa PPHN diperlukan agar terjadinya kesinambungan atau keberlanjutan begitu. Tetapi pada nyatanya kita telah memiliki sistem yang sama dan bahkan lebih baik, yaitu eh, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dan ini berlangsung selama 20 tahun begitu. Seperti contohnya Indonesia Emas 2025 sampai 2045. Nah, RPJPN ini sudah terbukti baik dalam kesinambungan juga. Bisa kita lihat pada pembuatan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera pada era Pak Jokowi hingga mungkin dilanjutkan ke era Pak Prabowo, dan salah satu yang lainnya adalah proyek Palaparing yang diinisialisasi di era Pak SBY dan diselesaikan di era Pak Jokowi. Sehingga mengatakan bahwa program negara tanpa adanya PPHN itu akan terhenti itu sepenuhnya tidak terbukti. Alasan yang kedua adalah potensi penyalahgunaan oleh MPR. Yang di mana PPN jika diterbitkan maka akan menjadi tap MPR yang kedudukannya lebih tinggi dibanding hukum-hukum lainnya. Hal ini kembali menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang menjadikan presiden akan kembali bertanggung jawab kepada MPR, bukan kepada rakyat yang memilihnya begitu. Nah, hal ini bertentangan dengan reformasi yang dilakukan pada tahun 1998 yang dimana tujuannya itu agar tidak terjadinya sentralisasi kekuasaan yang dimana itu agar tidak korup dan tidak terjadi hal-hal yang salah begitu. Alasan ketiga adalah sistem rencana pembangunan jangka panjang nasional itu lebih relevan untuk Indonesia yang berbeda. Nah, kita perlu tahu dan kita perlu ingat bahwa Indonesia itu bermacam-macam daerahnya. Pembangunan yang terjadi di Sumatera itu tidak bisa disamakan dengan pembangunan yang terjadi di Kalimantan dan Jawa. Sehingga dengan jika kita menerapkan PPHN yang bersifat top down atau terpusat, itu akan menghambat pembangunan di daerah itu sendiri karena tidak sesuai dengan daerah masing-masing yang diperlukan begitu, sehingga lebih relevan dengan penerapan RPJPN dan RPJMN di Indonesia dibandingkan dengan PPHN gitu. Alasan keempat adalah mandat rakyat yang terbelenggu. Setiap 5 tahun sekali kita melakukan pemilihan presiden itu berdasarkan visi, misi, dan janji kampanyenya yang disampaikan oleh calon presiden dan wakilnya. Dan itu adalah mandat demokrasi. Apabila diterapkan PPHN, maka presiden dan wakil presiden akan terbelenggu dengan PPHN tersebut, sehingga tidak bisa menjalankan mandat rakyat yang dijanjikan sebelumnya. Nah, ini akan menjadikan kekakuan dan tidak responsifnya pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Lalu, bagaimana yang seharusnya? Menurut saya, kita lebih baik untuk lebih menekankan atau memperkuat sistem yang ada pada saat ini seperti RPJMN, yaitu misalnya harus menyelesaikan RPJMN periode sebelumnya sebelum melakukan RPJMN yang terbaru, sehingga kesinambungan itu akan tetap berlanjut. Nah, apabila PPH ini benar-benar harus diterapkan, saya harap MPR melakukan hal ini terlebih dahulu. Yang pertama, MPR harus melakukan diskusi, membuka ruang diskusi publik yang sebesar-besarnya sehingga terjadi transparansi. Kita bisa mengajak diskusi pakar, akademisi, maupun golongan-golongan yang terlibat atau terdampak
dari PPHN ini, sehingga transparansi kebijakan itu akan tercapai dan tidak akan menimbulkan masalah ke depannya. Nah, yang kedua, adanya evaluasi untuk PPHN ini secara berkala gitu. Jadi PPHN itu tetap relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.